Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danis Farina, NIM 856606249. Saya mahasiswa Universitas Terbuka semester 7, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Salut Mentari Muara Enim, mata kuliah Praktikum IPA di SD. Di sini saya akan mengamati gerak pada tumbuhan. Yang pertama yaitu gerak seismonasti, yang kedua gerak niktinasi, dan yang ketiga gerak tropisme. Baiklah, saya akan melakukan praktikum pada gerak seismomasti pada tumbuhan putri malu. Alat dan bahan yang digunakan adalah pertama, putri malu yang ada di dalam pot, yang kedua, lembar kerja atau alat tulis dan penggaris. Di sini sudah terdapat satu pot putri malu. Pertama, saya akan melakukan sentuhan halus pada putri malu menggunakan alat bantu yaitu penggaris. Kita sentuh secara halus saja. Jadi, putri malu menguncup dengan lambat. Untuk gerak kedua, saya akan melakukan sentuhan sedang pada putri malu. Jadi, putri malu menguncup lebih cepat sedikit daripada saat sentuhan halus. Untuk gerakan ketiga, saya akan melakukan sentuhan kasar pada putri malu. Jadi, putri malu menguncup dengan cepat. Inilah yang terjadi pada gerak seismomasti pada tumbuhan putri malu.
teman-teman, di sini saya akan melakukan praktikum gerak pada tumbuhan, yaitu gerak niktinasi. Gerak niktinasi adalah gerak tidur akibat pengaruh cahaya dan suhu. Alat yang digunakan adalah yang pertama ada putri malu yang sudah ada di pot A dan pot B. Yang kedua ada kardus yang sudah dilapisi dengan plastik hitam. Yang ketiga ada alat tulis. Dan yang keempat ada stopwatch yang ada di dalam HP. Baiklah, saya akan mulai praktik untuk gerak pada tumbuhan niktinasi, yaitu putri malu. Di sini saya akan membiarkan putri malu yang ada di pot A terbuka, dan yang untuk pot B saya akan menutupi pakai kardus yang sudah saya lapisi plastik hitam. Di sini saya sudah menyiapkan stopwatch yang akan saya putar selama 30 menit. Setelah ini, saya akan menunggu selama 30 menit dan sampai berjumpa 30 menit nanti. Kita berjumpa lagi setelah 30 menit. Baiklah, putri malu yang ada di pot B tadi yang sudah kita tutupi pakai kardus akan kita buka. Bisa kita lihat sekarang di sini putri malu yang ada di pot A tidak menguncung dan tidak mengalami sama sekali perubahan. Sedangkan putri malu yang ada di pot B mengalami perubahan, yaitu menguncung dan melayu. Inilah yang terjadi pada gerak niktinasi pada tumbuhan putri malu. Halo teman-teman, di sini saya akan melakukan praktikum pada kecambah dari kacang hijau. Pertama-tama kita siapkan biji kacang hijau yang sudah direndam 1 malam. 1 buah sendok dan 2 buah pot. Langkah pertama, kita akan meletakkan biji kacang hijau ke dalam 2 buah pot. Lalu, untuk mengamati bagaimana batang kecambah tumbuh ke atas menjauhi gaya gravitasi, mari kita amati pertumbuhan kecambah ini bersama-sama. Pada hari pertama sampai kedua, akar tumbuh lurus ke bawah. Tunas mulai muncul. Di sini
saya akan menunjukkan hasil biji kecambah atau biji kacang hijau yang sudah saya tanam selama 3 hari. Untuk pot A akan saya biarkan berdiri seperti ini. Dan untuk pot B akan saya miringkan seperti ini. Untuk hari ketiga, batang mulai memanjang ke atas dan mulai memengkok ke arah cahaya. Untuk hari keempat, daun dan batang tumbuh lebih besar dan semakin condong ke arah sumber cahaya. Untuk hari ke-6, tanaman kecambah dari kacang hijau, batang mulai lebih membesar dan daun mulai bermekaran. Untuk di pot A, kecambah tumbuh lurus. Untuk di pot B, kecambah tumbuh sesuai dengan gaya gravitasi miring mengikuti cahaya. Ini pertumbuhan kecambah pada hari ke-7. Pergerakan ini terjadi karena hormon auksin yang berkonsentrasi berbeda di sisi tumbuhan, menyebabkan pemanjangan sel yang tidak merata dan mengarahkan tumbuhan ke rangsangan seperti cahaya atau gravitasi. Jadi, pergerakan pertumbuhan kecambah selama 7 hari merupakan respon adaptif yang penting untuk pertumbuhan optimal tanaman. Inilah yang terjadi